Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya akan membawakan lanjutan dari part sebelumnya ya tentang apa itu trading ya. Oke, langsung saja untuk ulasan selanjutnya apa itu trading saya informasikan di sini. Untuk trading itu yang kemarin saya jelaskan kita sampai di posisi apa itu? Masalah histori maupun sumbu-sumbu ya. Nah, untuk saat ini saya jelaskan kembali. Selanjutnya adalah cara menganalisa dari suatu trading tersebut ya. Bagaimana apakah satu pembukaan yang akan kita lakukan ataupun open posisi itu layak ataupun tidak, itu bisa dilakukan ya. Untuk historinya kita bisa melihat dari nilai suatu barang tersebut. Ini misalkan kita mengambil contoh emas ya. Untuk emas yang akan kita beli tersebut, apakah layak atau tidaknya itu kan bisa dilihat dari grade-nya, grade A, grade B, grade C, grade D, dan selanjutnya. Kemudian dari kualitas barang tersebut cacat atau tidak bisa dilihat dari apa itu bentuknya. Tapi kalau di sini kan kita tidak bisa melihat wujud dari emasnya ya. Jadi kita bisa melihatnya dari satu candlenya tersebut ya teman-teman. Jadi untuk melihat satu grid tersebut kita bisa melihat dari bentuk body. Bentuk body misalkan candle merah ini ya panjang sekali ya. Ini adalah grid yang akan kita beli. Jadi ini adalah grid apa itu yang saya lingkari ini untuk yang candle merah ya. Ini yang kotak itu saya namakan candle ya, atau semua trader juga tahu kalau itu sudah dinamakan dengan candle ya. Ini penjelasan ini bukan untuk yang sudah mahir tapi hanya untuk yang pemula ya. Jadi kalau yang sudah mahir ini pasti ilmu ini tidak bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau untuk yang pemula saya jelaskan agar Anda tahu historinya bagaimana. Untuk kita melihat dari barang tersebut layak ataupun tidak ya dilihat dari body tersebut. Body ini ya. Body ini layak, ini bisa dilihat dari 1 jam. Ternyata dari 1 jam tersebut barang yang dikeluarkan oleh penjual sangat banyak sekali. Tapi ternyata dari histori berikutnya 1 jam berikutnya, yaitu candle yang hijau yang keluar ini di sebelahnya candle merah ini, ternyata peminatnya sangat sedikit. Nah ini pihak pembeli ini dia memiliki pengalaman dalam pembelian barang itu dilihat dari kualitasnya. Mungkin dari barang yang dijual belikan oleh penjual ini yang di candle merah itu menurut pembelinya kurang bagus, misalkan ada gopel, jadi barang itu cacat ya, tidak utuh, atau dalam pencetakannya dia itu tidak rapi, atau ada bintik-bintik ataupun ada peset-peset ya. Nah itu cara melihatnya dari situ, sehingga pihak pembeli sendiri mereka tidak berani untuk membeli barang banyak. Akhirnya yang hadir dalam 1 jam berikutnya pembelinya cuma sedikit, cuman segini, tidak sampai full ke atas ya. Jadi barangnya tidak terjual secara keseluruhan, tapi masih menyisakan sisa ya yang belum terjual ya. Kemudian untuk sesi lelang berikutnya di 1 jam ke depan dibuka lagi, ternyata peminatnya juga masih sedikit. Nah ini juga sama dengan histori ya teman-teman. Ini bisa kita apa itu aplikasikan di time frame yang di time frame sebelumnya, yaitu M30 contoh di sini ataupun di M15. Ternyata peminatnya tidak terlalu banyak, dan ini terbukti di M15 barangnya berceceran banyak sekali.
di candle merah ini diinformasikan, berarti nilai barangnya tidak layak untuk dibeli. Makanya untuk para pembeli yang hadir di sini cuma sedikit, karena mereka tidak berminat dengan barang yang diperjualbelikan di waktu itu. Oke. Untuk informasinya untuk saat ini seperti ini. Saya jelaskan untuk yang sesi berikutnya. Sebelum Anda melakukan trading, pastinya Anda akan memilih broker ya. Nah, itu broker itu bermacam-macam ya. Apabila di Indonesia itu ada seperti Finex brokernya, kemudian ada TW seperti yang saya gunakan ini, namanya TW ya. Kemudian ada apa itu, MyTrade, Agnes dan sebagainya. Nah, ini Anda harus daftar di platform tersebut atau broker tersebut dengan menyertakan foto KTP. Ini yang beda-beda ya, untuk beberapa broker aturannya beda-beda. Ini saya jelaskan secara universal ya. Ada yang foto apa itu selfie, kemudian foto KTP, kemudian foto nomor foto buku tabungan atau rekening ya. Biasanya nomor rekening yang diminta. Itu harus sama dengan pemilik akun atau Anda sebagai pendaftarnya, itu harus sama semua. Karena apa? Kalau tidak sama, nantinya Anda tidak akan bisa menarik atau akan ada masalah di kemudian hari ketika Anda mau melakukan penarikan dari dana yang akan Anda tarik ya. Misalkan Anda sudah dapat untung ya, kemudian Anda mau tarik, itu tidak bisa, karena aturannya dari pihak brokernya sendiri itu harus menggunakan akun yang sesuai gitu ya. Nah, nanti dari situ Anda bisa melakukan deposit itu dengan apa itu, pilih yang ini ya. Nanti ada keterangannya, Anda bisa klik sendiri. Dari situ nanti Anda klik, Anda akan diarahkan untuk melakukan apa itu, deposit ya, atau pengisian saldo ya, entah itu melalui rekening ataupun dana atau QRIS, kemudian atau pembayaran melalui wallet seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya yang bisa ditransfer ya, biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya di sini. Atau Anda bisa, misalkan Anda mempunyai saldo kripto ya, Anda bisa mengirimkan melalui transfer di TRX ini atau Tether atau Bitcoin dan sebagainya, ini bisa semua. Untuk dana yang bisa didepositkan minimal itu, ini di sini ada keterangannya ya. Minimal $5 ya. $5 itu berapa? $5 itu setara dengan dolarnya saat ini adalah 16.300 ya. 16.300 dikalikan 5, 81.500. Ini modal yang paling kecil teman-teman. Kalau modal ini Anda gunakan trading, saya sarankan jangan ya. Karena apa? Sangat berisiko sekali terkena fluktuatif pasar. Kenapa? Fluktuatif pasar itu sangat-sangat bisa menghancurkan modal Anda. Ini ya saya jelaskan ya. Ini untuk broker-broker yang di Indonesia tidak terlalu mengerikan untuk komisinya. Tapi kalau untuk broker luar negeri, contoh ini ya. Nah, saya mengikuti kontes ini di Titan FX ini. Ini sangat luar biasa besarnya teman-teman untuk posisi komisinya ya. Biar Anda juga tahu. Saya geser dulu sebentar. Saya pribadi juga kaget menggunakan ini ketika menggunakan untuk kontes ya. Ini emas saja untuk yang di M15 terlihat besar segini teman-teman, jaraknya ya. Apalagi kalau kripto,
tambah luar biasa teman-teman untuk jaraknya. Komisinya sangat luar biasa membebani kita sebagai trader ya. Contoh ya, ini aplikasi BNB yang biasa saya gunakan ya. Ini di M15 saja seperti ini ya teman-teman ya. Bayangkan selebar ini. Ini kalau dirupiahkan ini sangat besar sekali, bisa sampai $1 lebih untuk komisinya kalau seperti ini. Kemudian kita untuk mencapai keuntungan sebesar candle ini juga kesulitan ya. Misalkan kita mau mencari keuntungan untuk satu candle ini sangat sulit. Pasti modal yang kita gunakan bisa-bisa juga tergerus ya. Nah ini kalau kita menggunakan broker luar ya, karena kalau broker luar saya juga tidak tahu aturannya bagaimana sehingga komisinya bisa seperti ini. Ini kalau di Indonesia pasti akan bermasalah teman-teman. Kenapa saya bilang bermasalah? Pasti tidak banyak yang menggunakan broker tersebut karena di situ sangat mempengaruhi dari nilai transaksi yang akan didapatkan oleh trader-trader tersebut ya. Makanya itu saya pribadi juga masih mencari-cari mana yang kira-kira masuk akal lah untuk komisinya. Ya memang semuanya itu ingin untung ya, walaupun pihak broker seperti Finex ini kan juga ingin mendapatkan untung dari komisi kita trader, karena apa, mereka juga sebuah PT pasti juga untuk menghidupi karyawannya, juga untuk untuk mengelola perusahaannya juga pasti butuh uang ya. Makanya itu ini sangat wajar lah untuk komisi. Jadi kita bisa memilah-milah broker mana yang kira-kira layak untuk kita pilih. Untuk broker tersebut juga memiliki kelemahan, kekurangan ya, maksud saya kelemahan, kekurangan, dan kelebihan. Kalau untuk Finex sendiri saya pribadi dari segi komisi sangat murah sekali, tapi dari segi kelemahannya dia atau kekurangannya dia itu tidak memiliki kripto. Jadi untuk perdagangan sendiri yang bisa dilakukan hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu tidak ada karena kriptonya tidak ada. Tapi kalau di di broker-broker yang lain seperti TW yang saya gunakan ini, ataupun Agnes atau MyTrade atau Okta dan sebagainya, itu untuk masalah komisi dia sangat kompetitif lah menurut saya, tidak terlalu mahal juga ya, juga tidak terlalu murah. Contoh ya untuk yang di kripto itu sama dengan di emas, dia cuma segini untuk yang 15 nya, tidak terlalu lebar ya, beda dengan yang di broker yang luar negeri tadi. Bagi saya ya lebih baik trading menggunakan broker Indonesia, tapi yang ada MetaTrader-nya. Kalau ini kan program bawaan dari aplikasi ya, itu sangat berat sekali teman-teman. TW Broker ini saja di HP saya ini, saya buka ini sangat membutuhkan waktu. Beda dengan MetaTrader. Kalau MetaTrader itu sangat-sangat ringan ya, walaupun HP Anda tipe yang lama, tapi dia masih sanggup untuk membukanya. Karena apa? MetaTrader ini tidak membutuhkan RAM yang terlalu besar. Jadi masih oke lah kalau digunakan untuk HP-HP jadul. Kemudian di sini juga ada informasi harga real time ya. Kalau di setiap broker itu ada harga real time, ini bisa dilihat di sini harga real time-nya di sini. Saat ini harga jualnya berapa, harga belinya berapa, di situ juga tercantum. Kemudian untuk informasi dari berita itu di situ diinformasikan
ada yang setiap 4 jam sekali. Jadi ketika kalau ini di copy ya, bukan di copy, maksudnya diklik ya, itu akan memberikan informasi ya. Mulai dari di sini ada kalender pasar, analisa pasar, kemudian berita-berita yang lainnya. Ini bisa membantu Anda dalam memperoleh informasi apakah pasar tersebut layak atau tidak dimasuki. Jadi di sini ada, misalkan ya, di sini di signal ini kita klik ya. Kemudian kita akan melihat ya, di situ ada informasi apa? Ada berita akan ada naik ya, terbuka selama 3.142 menjadi support. Nah, di sini ada keterangan semua teman-teman. Kebanyakan semua apa itu trader-trader itu banyak yang menggunakan ini ya. Nah, ini namanya indikator. Indikator itu apa? Ini indikator yang digunakan. Ini digunakan oleh para apa itu trader untuk menganalisa apakah barang-barang yang akan dibeli itu layak ataupun tidak. Saya contohkan ya. Misalkan ini di pasar ini, saya klik misalkan ini BTC USDT ya. Nah, di sini kan banyak garis ya teman-teman. Ada garis kuning, ada garis ini, biru, ada garis apa itu ungu ini. Ini itu namanya indikator yang digunakan untuk melihat pergerakan pasar oleh banyak trader yang sudah mahir ya. Mereka menggunakan itu untuk analisanya. Kalau saya pribadi tidak menggunakan itu, hanya menggunakan dari body candle, sumbu maupun tren ya. Jadi kita bisa apa itu menganalisanya dari situ. Oke, untuk saat ini saya jelaskan cukup sekian. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga apa yang saya informasikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, karena ini adalah jariah yang saya berikan secara gratis ya, yang sudah diberikan oleh guru saya Bung Herman di Spesialis Candle. Saya salurkan lagi kepada Anda. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa mendapatkan cuan di kemudian hari untuk Anda. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beraktivitas.